Saya akan menyatakan fakta ini. Pernahkah kita menyadari bahwa waktu kita salah, lalu kita ngotot, ya? Sering ya, sering. Sudah salah ngotot lagi. Nah, celakanya begini. Yang kita ngototi itu, ngotot balik juga. Ngeyel, orang Jawa bilang ya. Saudara, sebetulnya masalah itu ada di mana? Kalau kita salah, tetapi kita merasa benar, dan kita memaksakan atau ngotot, lalu yang kita ajak bicara juga nggak mau terima, karena dia juga benar, lalu ngotot juga. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus menyatakan kebenaran itu, supaya kita nggak saling ngotot-ngotot lagi. Saya akan mulai dengan ayat ini, Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Nah, sebetulnya di dalam pernikahan, hal ini yang sering terjadi juga. Apalagi kalau dua orang suami istri itu sama-sama keras kepala dan sama-sama angkuh, lalu nggak mau saling ngalah, bubar betul itu rumah tangga. Nah, yang jadi korban pasti anak-anak. Nah, di dalam hidup bersama juga seperti itu. Bermasyarakat, bersosial, dalam satu kantor, satu pekerjaan. Nah, ngotot. Terus kita nggak merasa kalau kita salah, padahal lawan kita berkata kamu itu salah. Udah, Filipi 2 ayat yang kelima. Ayo kita baca bareng-bareng ayat ini. 1, 2, 3. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kata kunci di ayat ini adalah hidupmu bersama. Saudara, kita tahu seorang manusia nggak akan hebat kalau dia sendirian. Ya atau tidak? Renungkan. Maka itu filosofi kehidupan berkata manusia itu makhluk sosial. Sudahlah, sehebat apa orang itu, sekaya apa orang itu, sejenius apa orang itu, kalau dia hidup sendiri, dia nggak akan jadi manusia betul. Karena nggak ada partner, nggak ada lawan. Ya, kata lawan nggak harus yang negatif. Maka itu di dalam segala keadaan, saudara dan saya pasti hidup bersama. Ya, yang paling kecil keluarga sudah, suami istri, anak-anak. Tapi lepas daripada itu, tiap hari kita pun akan hidup bersama. Nah, ini yang penting. Dalam hidup kita bersama, taruhlah, pakailah, gunakanlah pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus miliki. Oke, sepintas saja, saya nggak punya waktu panjang, tapi saudara kan tahu. Apa yang Tuhan maksud di ayat ini? Hidup bersama dengan siapa? Jelas dengan murid-muridnya yang cuma 12 orang itu. Tuhan Yesus dari surga. Mereka nelayan dari Galilea kebanyakan. Secara fakta, siapa yang dirugikan dalam hidup seperti itu? Antara Tuhan Yesus yang dari surga dengan mereka 12 saudara kita yang dari dunia. Yang dirugikan siapa? Jelas Tuhan Yesus. Tapi faktanya, kalau Tuhan Yesus menggunakan cara hidup manusia, maka 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu akan penuh dengan ayat berbunyi demikian. Maka jengkellah Yesus dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas. Kira-kira atau tidak? Karena benturan terus. Nggak cocok, saudara, tidak cocok. Tapi mengapa Tuhan Yesus bisa kumpul dengan mereka? Nggak usah jauh-jauh. Kami suami istri tinggal di Papua, sudah cukup lama, 20 tahun lebih. Orang Papua dibawa ke Jakarta kan bingung juga. Orang Jakarta dibawa ke Papua juga sama bingungnya. Padahal sama-sama di Indonesianya. Ini belum surga dengan dunia yang terlalu jauh jaraknya. Nah, tapi Tuhan Yesus menemukan kebenaran ini. Pakai, taruh, gunakan, miliki perasaan dan pikiran yang dia punya. Maka hubungan akan jadi aman. Oke, kita lanjut. Saya berikan ilustrasi ini kepada saudara. Kalau suatu hari saudara pergi ke suatu tempat, ya mau ketemu orang atau apa, saudara hilang karena nggak tahu. Saudara telepon seseorang itu yang mau dituju. Pertanyaan pertama dari rekan kita atau seseorang kita mau kunjungi itu, waktu dia tahu kita tersesat, pertanyaannya apa? Pertama ini, nah, kamu ada di mana? Saudara, ini sebuah filosofi yang luar biasa dan Alkitab menjelaskan itu. Ternyata permasalahan yang sering terjadi antara suami istri, antara sesama teman.
Sudah salah ngotot, ingat tadi itu ya. Karena posisi yang hilang ini tidak tahu ada di mana. Saudara bisa bayangkan, saya ada di lampu merah. Cukup nggak menjawab pertanyaan? Lampu merah yang mana? Jakarta begini banyak lampu merah. Oh ya, ada pom bensin. Ya, pom bensin yang mana lagi? Apabila seseorang yang hilang atau tersesat itu tidak tahu posisinya di mana, disitulah akan terjadi perselisihan yang tajam. Nah, yang ditelepon tadi bagaimana mau menerangkan mau kemana kalau yang bersangkutan tidak tahu posisinya di mana. Pakailah kebenaran ini dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bermasyarakat, dalam pergaulan sehari-hari, dalam pekerjaan dan apa saja. Saling tahu posisinya ada di mana. Efesus 2 ayat 6, nah ini dia. Posisi kita itu sejelas ini. Ya, nanti kita akan gabungkan. Nah, mengapa Tuhan Yesus nggak pernah ribut dengan murid-muridnya? Sebab dia tahu posisinya ada di mana. Untuk apa ribut? Ini posisi kita sejak kita percaya Tuhan Yesus. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia, Bapa di surga, telah membangkitkan siapa juga? Kita juga. Perhatikan baik-baik. Ia, Bapa di surga, telah membangkitkan kita juga. Dan bagaimana posisinya? Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Siapa masih ingat bahwa si iblis yang Alkitab katakan adalah penuduh dan pendakwa? Betul? Apa tugas penuduh dan pendakwa? Cuma satu, meragukan posisi. Nah, di dalam marketing ini pasti dipakai. Seorang sales ya harus bisa menggoyahkan posisi orang itu. Betul atau tidak? Tujuannya untuk apa kok dia digoyahkan? Ayo, marketing ini supaya apa? Nah, membeli barang saudara tawarkan. Tapi bukan berarti saudara pendakwa dan penuduh, bukan begitu maksud saya. Saya mau meyakinkan saudara. Nah, ketika posisi kita sudah jelas ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus waktu kita dibangkitkan, jangan mau digoyang posisi ini. Mana bisa di surga? Model kayak kamu aja kok. Nah, kemarin kamu lihat video porno bukan? Nah, misalnya begitu. Atau kamu lihat situs porno bukan? Misalnya. Nah, itu taktik sales untuk menggoyahkan posisi supaya orang itu mau membeli produk kita. Nah, kalau seorang itu kokoh pada pendiriannya dan tahu betul posisinya, nggak akan ditergoyahkan. Ya atau tidak? Sejahat kita, sekotor kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 menjamin. Kalau kita mengaku dosa, Bapa itu setia dan adil, maka Dia mengampuni menyucikan kita. Ya udah, bertobat. Ketika datang pendakwa atau penuduh, kita nggak akan goyah. Sorry iblis, kamu salah. Ini posisiku. Nah, kalau kita hilang di jalan, lalu kita telepon, dan kita yakin ada di mana, maka yang menerangkan itu gampang untuk menunjukkan tempat itu. Nggak ragu-ragu lagi. Nah, ini masalah yang sering terjadi. Tadi saya sempat ngomong, Pak Lu, kita pas apa ya? Sebut ada lantai 33. Ini kalau penuh lantai berapa lantai gedung ini? Oh, 33 itu paling atas. Nah, bayangkan. Ini contoh kecil lagi. Apa yang terjadi kalau seorang pimpinan atau salah seorang karyawan atau siapa yang kerja di gedung ini, dia itu lupa naruh barang itu di lantai berapa? Betul nggak? Ini 33 lantai terus nyariin satu-satu. Apa nganggur? Nah, itulah kehidupan. Kalau kita lupa posisi kita di mana, masalah itu terjadi dalam hidup kita. Maaf, saya tidak menuduh, cuma saya ingin mengingatkan. Siapa dalam hari-hari terakhir ini hubungan suami istri nggak baik, atau hubungan sesama teman kerja nggak baik, atau hubungan antara pimpinan dan bawahan tidak baik, atau dengan tetangga juga tidak baik. Saudara, jangan saling nyalakan seseorang itu sebelum kita tahu posisi kita dulu. Kenapa ini terjadi? Pelan-pelan dulu. Ada di mana barang itu? Diselidiki. Nah, di dalam psikologi, saudara pernah menemukan nggak?
Kalau orang itu sudah capek, sudah panik, lalu marah, terus bisa berkata, aku nggak tahu kenapa aku bisa begini. Atau bukan lupa ya, kenapa aku ini bisa begini? Nah bayangkan kalau dia sendiri nggak tahu dia itu ngapain, bagaimana orang bisa tahu dia? Lalu kita menyalahkan. Nah hari ini saudara, kita akan coba menemukan kebenaran yang luar biasa ini dalam hidupmu bersama. Pakai pikiran dan perasaan yang Tuhan Yesus miliki. Nah satu-satunya pribadi yang sangat tahu kita, sehingga tiap kali posisi kita bingung ada di mana. Maka kalau saya pakai istilah yang ada sekarang GPS-nya, betul nggak? Pakai GPS supaya tahu di koordinat mana ini, tepatnya ada di mana. Nah, siapa GPS kita dalam hidup ini? Ketika kita sendiri sedang bingung, aku ini siapa, aku ini kenapa, dan bagaimana? Yang tahu adalah Bapa kita di surga. Saya mau tunjukkan ayat itu. Mazmur pasal 139. Mazmur 139. Sehingga di dalam hidup ini saudara, itu jadi ringan, jadi enak, semuanya gampang teratasi, nggak saling nyalakan, nggak saling ngotot lagi. Oke, Mazmur 139. Saya baca mulai ayat 1. Judulnya menarik. Doa di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Oke, kita tanya, setahu apa sih Tuhan itu dengan kita? Ayat 1. Untuk memimpin biduan